2020. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien, sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 147.510 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Pada awal Maret hingga pertengahan Maret, COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona memasuki Indonesia. Virus yang setiap harinya semakin bertambah, yang tiap harinya, tiap jamnya, tiap menitnya terus naik angkanya. PSBB dan social distancing pun diperpanjang. Begitupun dengan sekolah online atau yang biasa kita sebut dengan daring. Apakah teman-teman semua bosan dan jenuh? Ya, kita sama. Kita ingin keluar. Kita ingin bertamasya. Kita ingin jalan-jalan. Kita ingin bertemu kawan-kawan. Kita ingin berekreasi, merelaksan diri. Dan kita semua bosan. Namun, jangan menjadikan kata bosan menjadikan teman-teman semua menjadi kaum rebahan. Definisi gila menurut Albert Einstein ialah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang namun menginginkan hasil yang berbeda. Dan saat ini itulah yang dilakukan oleh para kaum rebahan, di mana yang mereka lakukan hanyalah tiduran di kasur, membuka handphone, berselancar di sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Dan mereka hanya scrolling dan scrolling dan scrolling tanpa mencari hal yang bermanfaat sedikit pun. Setelah itu, mereka hanya makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak melakukan apapun yang bermanfaat lagi bagi diri sendiri ataupun bagi lingkungan. Paling tidak ya hanya sekolah. Di luar itu tidak ada. Maka dari itu, saya akan memberikan kepada teman-teman semua beberapa tips dan cara bagaimana agar tetap produktif selama masa pandemi. Tips yang pertama, itu dengan membantu sesama. Membantu sesama banyak jenisnya dan banyak caranya. Contohnya, kalau ada tetangga kita yang kesusahan, bisa kita bantu. Atau kalau ada yang kelaparan, kita bisa beri makan. Atau dengan berinfak, dengan sedekah, itu juga sudah membantu sesama. Jadi mari kita membantu sesama. Tips yang kedua, yaitu dengan membuat karya seni. Karya seni tidak hanya melukis saja. Dengan membuat hal yang bisa dinikmati orang atau bisa dimanfaatkan orang lain, itu juga sudah disebut karya seni. Berinovasi membuat hal yang baru, itu juga membuat karya seni. Seperti membuat lagu atau
membuat film pendek, short movie, atau menggambar, atau berinovasi, membuat hal-hal yang tidak pernah dibuat oleh kebanyakan orang. Itu juga bisa disebut karya seni. Maka mari membuat karya seni. Tips yang ketiga, yaitu dengan berbagi ilmu melalui tulisan atau video. Ya, berbagi ilmu tidak harus bertatap muka, dan kita membagikan melalui video atau melewati Zoom dan orang menontonnya, itu juga bisa disebut dengan berbagi ilmu. Atau melalui tulisan dan kita menulis, kemudian orang lain membacanya, itu juga bisa disebut berbagi ilmu. Maka mari berbagi ilmu. Itulah beberapa tips dan cara bagaimana agar tetap produktif selama masa pandemi. Maka dari itu, marilah teman-teman, sebagai generasi remaja yang maju, kita harus produktif. Jangan menjadi kaum rebahan yang kerjanya hanya tiduran dan tidak melakukan hal yang bermanfaat atau positif bagi lingkungan. Maka, mari menjadi remaja yang produktif. Terima kasih.